praises ring to the King of Kings, to the Lord of everything. Let the heavens and the earth proclaim, hallelujah, blessed be your name. Hallelujah, let the praises ring to the King of Kings, to the Lord of everything. Let the heavens and the earth proclaim, hallelujah, blessed be your name. Hallelujah, we lift you high with our hearts and voices, we glorify. Hallelujah, let the earth resound with the sound of your grace, with the love that abounds. Oh, hallelujah, let the praises ring to the King of Kings, to the Lord of everything. Let the heavens and the earth proclaim, hallelujah, blessed be your name. Everybody sing. Shalom semua warga kerajaan. Why walk in godliness? Itu untuk membuktikan bahwa kita siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Barang siapa menantikan kedatangan Sang Mesias yang kedua kalinya, dia akan menyucikan dirinya dari segala kejahatan dan kenajisan. Di dalam Wahyu pasal 22 dijelaskan, ada orang yang dikeraskan hatinya, ayat 11. Ya, firman Allah berkata, siapa berbuat jahat, unjust, di sini adikia, biarlah terus berbuat jahat. Barang siapa cemar, biar terus cemar. Barang siapa benar, biarlah terus berbuat kebenaran. Dan barang siapa kudus, biarlah terus menguduskan dirinya. And he that is holy, let him be holy still. Saudara, itu sudah akan terjadi ketika orang sudah ditegur berulang kali. Tuhan serahkan kepada kecemaran. Ya, karena itu cepatlah bertobat. Saudara yang kasih Tuhan, dalam 2 Timotius pasal 3 ada 2 kata soal godliness. Yang pertama-tama adalah orang yang kelihatannya beribadah. Di dalam ayat kelima daripada 2 Timotius 3 sebelum dijelaskan, ada orang cinta diri sendiri, manusia akhir zaman. Lalu cinta uang, cinta kenikmatan, tapi tidak mencintai Tuhan. Ayat kelima dikatakan secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, having a form of godliness. Apa nih? Agama, termasuk agama Kristen, tetapi menolak kuasanya. Kuasa itu yang saya sampaikan minggu yang lalu, divine power, ya, like precious faith. Kita menerima janji-janji Tuhan yang luar biasa. Dan saudaraku, ibadah di sini disebutkan yaitu godliness. Pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatan. Siapa itu? Roh Kudus. Roh Kudus adalah the divine power. Jauhilah mereka itu. Jauhi orang-orang semacam itu. Kalau mau berbahagia, jangan berjalan di jalan orang, mendengarkan nasihat orang fasik, orang berdosa, duduk di kumpulan pencemooh. Jauhi. Jangan sungkan. Nah, akibatnya kalau kita tidak mau menjauhi, akan ada nabi-nabi palsu, guru-guru palsu. Disebutkan tentang Yanes dan Yambres yang melawan Musa. Saudara dan saya ini begitu hidup di dalam godliness, kita ini melawan arus. Akibat daripada melawan arus ada persecution, akan ada aniaya. Ayat 12 menjelaskan dengan jelas. Siapa mau hidup godly, yang mau hidup beribadah, yang hidup godly, akan menderita aniaya. Karena itu Rasul Paulus berkata, tirulah gaya hidupku. Ya, kita mengalami persecution, kita mengalami aniaya, kita mengalami fitnah. Tetapi teguhkan hatimu. Kedatangan Tuhan sudah dekat. Mari kita lihat apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Kalau kita suruh menjauhi, ada yang kita harus kejar, ya. Di dalam firman Tuhan dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam ayat ke-10. Ini penting tentang knowledge of God ini, ya. Engkau telah mengikuti ajaranku.
Saya ajarkan pada saudara pertama, yaitu jaga diri sendiri. Kedua ajaran, yaitu mengawasi pengajaran kita. Terakhir baru bisa menjaga kawanan. Tetapi jaga diri dulu dan jaga pengajaran. Cara hidupku, dengan godliness apa sih? Itu adalah buah daripada holiness. Pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Sebagai murid yang baik, maka Timotius sudah ikut menderita penganiayaan yang sengsara. Tetapi Tuhan melepaskan kita dari semuanya itu. Di dalam hidup saya, begitu saya bertobat, aniaya demi aniaya datang. Sampai hal-hal yang cukup mengerikan, saudara ya. Ancaman yang sangat-sangat absurd, yang aneh-aneh saya alami. Tetapi saya belajar firman Tuhan. Kalau mau hidup beribadah, siap ada aniaya. Tapi Tuhan akan melepaskan kita dari semuanya. God bless you warga kerajaan. Be strong in the Lord. Amin. Amin. Shalom. Shalom jemaat Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Mari pagi hari ini kita mempersembahkan korban yang terbaik bagi Tuhan, Raja di atas segala raja yang hadir di tempat ini. Mari kita serahkan ibadah kita pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini. Kami percaya bahwa Engkau ada di tempat ini. Kami mau tinggikan, kami mau agungkan Engkau, Raja mulia yang layak untuk kami sembah dan kami tinggikan. Terima kasih Tuhan. Bekerjalah di tengah-tengah kami pagi hari ini. Sembah Raja mulia.
hidup. Sebab Engkau mulia, sebab Engkau agung. Bagimulah segala hormat, kemuliaan, keagungan, layak Kau terima pujian. Tiada yang seperti-Mu, Tuhan. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. 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 Praise the Lord. Sebab bagimulah hormat, kemuliaan dan keagungan Tuhan. Engkau memberikan sukacita, Engkau mengenakan kami mengenakan jubah pujian. Segala beban kami terlepas, sebab ada ucapan syukur, sukacita yang Engkau berikan buat kami. Terus kerjakan karya-Mu di tengah-tengah kami, dalam nama Yesus. Semua katakan amin. Mari kita terima sukacita surga. Amin. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Yes, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Takkan patah semangat, takkan hilang kekuatan. Haleluya, haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Kau yang beban berat hari ini mendapat sukacita. Amin. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora.
kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangat, takkan hilang kekuatan. Haleluya, haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku, sukacita surga nyata, amin. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku, sukacita surga nyata penuhiku, sukacita surga, sukacita surga nyata penuhiku. Yeay, tanda orang bersukacita adalah tertawa. Mari kita tertawa. Yes. Sama-sama. Karyamu mempesonaku, Kau angkatku dari kelap, kasih tulus memberi warna. Kau buat semua gelisah, Kau beriku sukacita, Kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, yes. Mulutku bersorak memuji namamu, yes, semuanya. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita, Rohmu hadir di sini, yes. Dan ku menari memuji di hadapanmu, Yesus, sukacita, Rohmu hadir di sini. La 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 la, la 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 la, la. Mari semua senyum. La 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 la, la 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 la, sama-sama. Karyamu mempesonaku, Kau angkatku dari kelap, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, Kau beriku sukacita, Kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, yeah. Mulutku bersorak memuji namamu,
kesembuhan. Amin. Ada kekuatan baru. Mari kita bersorak. Yeay. Woo. Sebab Kau batu karang kami yang teguh Tuhan. Benteng perlindungan kami. Yesus, amin. Kau Yesus batu penjuru, dari pula keselamatanku, yang menang kalahkan maut, yang menang kalahkan maut. Penyelamat yang bangkit dan hidup. Semua katakan haleluya, haleluya, kekal mulia. Haleluya, 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 dahsyat berkuasa, bersorak, bersorak, nyatakan siapa dia? Yesus, Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang, bersorak, masukkan. Yesus, Kaulah Tuhan, Juru Selamat, bersorak, bersorak, nyatakan. Yesus, Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang, bersorak, masukkan. Yesus, Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Dia penebus yang bangkit dan hidup. Katakan agung dan perkasa, megah dan berjaya, Yesus.
yang hidup. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat perbuatan Tuhan yang besar. Dicurahkan menggantikan nyawaku, kau mati biar ku hidup, bukti kasih-Mu padaku. Tiada kata
Benar Tuhan, semua yang ada dalam hidup kami karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu dalam perjalanan hidup kami. Sampai hari ini semua karena kekuatan Tuhan yang menyertai setiap kami. Kami rindu firman-Mu berbicara di tengah-tengah kami. Memberi kami pengertian Tuhan. Agar semua firman yang tertanam pada pagi hari ini boleh bertumbuh dan menghasilkan buah 100 kali lipat dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu semua. Shalom, selamat pagi. Pagi hari ini, sebelum kita masuk ke tema ini, saya ingin kita buka satu ayat di Kejadian 1 ayat 1. Karena ada banyak isu ya, pasti Bapak Ibu bahwa bangsa Indonesia mengalami masa katanya gelap. Nah, kita mau lihat cara pandang Tuhan ketika situasi itu gelap. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ayat 2. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Coba lihat. Belum berbentuk, kosong, gelap gulita menutupi samudera raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Apa yang dilakukan Allah ketika lihat belum berbentuk, kosong dan gelap gulita? Kita lihat ayat ketiga. Sama-sama 2, 3. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Berarti ketika ada kegelapan di sekeliling kita, Tuhan bilang begini, berfirman. Jadi firman atau kata pertama itu sebenarnya bukan dipakai untuk komunikasi sebenarnya oleh Allah. Firman pertama itu ketika dia menyatakan sesuatu itu dipakai untuk menciptakan. Kira-kira begitu. Jadi dalam hidup kita ketika kita lihat bahwa mungkin sekeliling kita bilang ya mungkin bisnis kita gelap, bangsa kita gelap, tapi Allah bilang gini, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Berarti di dalam sekeliling kita kondisi apapun, terburuk apapun dalam kehidupan kita, Tuhan bilang gini, jadilah terang. Lalu ketika Yesus datang ke dunia, Yesus bilang, kamulah apa? Terang. Wow. Coba sambil bilang, wow. Berarti ketika Tuhan nyatakan berfirman pertama sebelum ada kita di situ, dan ketika Yesus datang, suasana kan kondisi dunia sebelum Yesus datang kan itu benar-benar gelap gulita kalau mau dibilang. Hancur dan kacau balau. Manusia berjalan sesuai dengan keinginannya sendiri dan sesuai dengan kemauannya sendiri. Lalu Yesus datang dan Yesus bilang, kamulah terang dunia. Dengan arti kata bahwa ketika kita itu mendengar ada gelap gulita atau ada kacau balau, Tuhan bilang justru aku mengutus kamu ada di situ supaya apa? Terang itu ada. Oke, sekarang kita masuk ke tema kita. Walking in godliness. Kenapa disebut walking? Karena ini berbicara bukan berdiam aja tetapi bicara tentang perjalanan. Hidup kita itu disebut perjalanan. Tidak sekedar hanya diam terus tunggu wangsit atau tunggu sesuatu turun dari langit itu. Tapi bicara tentang walking ini bicara tentang perjalanan dalam kehidupan kita. Semua kita pasti pernah mengalami masa-masa yang sulit dalam hidup kita. Atau mungkin saat ini kita mengalami namanya masa-masa yang bagi kita, aduh kok sulit ya dalam hidup saya ya. Tapi Tuhan mau bilang begini, walking in godliness. Coba lihat itu ada gambar di situ bahwa ada Yesus jalan di depan dan juga ada seseorang yang mengikuti. Maksud daripada tema ini adalah
ketika kita tahu bahwa kita ini tidak bisa lakukan apapun tanpa Tuhan, harusnya kita melangkahnya itu mengikuti langkahnya Tuhan atau stepnya Tuhan. Jadi di dalam hidup ini ada rekam jejaknya Tuhan yang harus kita ikuti. Supaya apa? Supaya kita mengalami yang namanya janji Tuhan dalam hidup kita. Kadang-kadang kan kita berpikir bahwa kita bisa lakukan ini, kita bisa lakukan itu tanpa Tuhan dalam hidup kita. Nah, hari ini kita mau belajar apa yang dimaksud dengan walking in godliness. Godliness ini istilahnya kalau terjemahan langsungnya kan garisnya Tuhan gitu kan. Nah, Tuhan mau kita ikuti garisnya Tuhan. Kita baca sama-sama 2 Petrus 1 ayat 3. 1, 2, 3. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita apa? Oke, stop dulu sampai situ. Beberapa atau segala sesuatu? Ya, ini bahasanya keren gitu ya. Dalam ketika saya merenungkan firman Tuhan ini, dia bilang bahwa karena kuasa ilahinya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara semua, kita tahu bahwa kitab ini ditulis oleh Petrus. Betul ya? Kitab ini ditulis oleh Rasul Petrus. Dan kita tahu bahwa Rasul Petrus itu punya rekam jejak. Yang kira-kira kurang bagus lah kalau kita bilang itu ketika dia mengikuti Tuhan. Dia tidur sama Tuhan Yesus gitu ya. Dia makan sama Tuhan Yesus. Dia lihat mujizatnya Tuhan Yesus. Istilahnya dia pegang Tuhan Yesus gitu ya. Mungkin dia, ini bos gue nih jalan. Kira-kira biasa kalau pengawal itu biasanya lebih kejam daripada apa? Bosnya biasanya kan. Itu Petrus jalannya sama Tuhan Yesus kan, bangga nggak kalau jalan sama Tuhan Yesus? Bapak Ibu bangga? Ada yang bilang bangga. Bangga dong, jangan sama ini yang kalau ketemu sama orang enggak perlu thinking jauh-jauh, langsung sakit sembuh, mati bangkit. Yang buta bisa langsung lihat loh gitu. Ini Petrus jalan sama bosnya, kira-kira bangga lah. Tapi dalam perjalanan hidupnya dia pernah mengalami namanya kegagalan dalam hidupnya. Dia pernah menyangkal berapa kali? 3 kali. Itu fatal banget begitu. Seandainya ya, Bapak Ibu ini bos. Bos punya perusahaan terbesar di Sumbawa. Tiba-tiba ada anak buah Bapak Ibu terus, contoh lah Pak Tudi ya. Contoh punya perusahaan terbesar di Sumbawa besar dan juga ada anak buah tangan kanannya lah. Setiap hari jalan sama Pak Tudi gitu jalan. Wah, ini. Tapi giliran bangkrut tidak kenal lagi. Anak buahnya bilang, aduh kenal gak sama Pak Tudi? Aduh sorry, gak kenal. Kira-kira perasaan hatinya bagaimana? Sedih lah, sakit hati gitu ya. Terus nggak mau kenal lagi sama, aduh itu orang nggak mau saya kenal lagi begitu kira-kira. Kita pasti begitu secara manusia, tapi nggak bagi Yesus. Nah, Petrus menulis ini karena dia punya pengalaman pribadi sama Tuhan, kira-kira begitu. Dia punya pengalaman pribadi bahwa waktu dia mau membuktikan imannya dan keyakinannya sama Tuhan, dia bilang, sekalipun ini murid-murid semua ini menyangkal engkau, aku tidak akan pernah menyangkal engkau. Itu bahasanya Petrus. Tapi waktu dia ketemu sama pembantu, apa yang dia? Aku gak kenal. Kenal sama orang ini? Sumpah mati, kalau firman Tuhan. Sumpah mati aku gak kenal orang itu. Tapi waktu dia ngalami pemulihan, dia tulis surat ini, dia bilang, karena kuasanya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh dan pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Kita kadang berpikir seperti seperti Petrus begitu. Kita bisa mengikuti Tuhan atau kita bisa mempertahankan iman kita tanpa Tuhan dalam hidup kita. Tapi Petrus di dalam ayat 3 dia bilang, kuasa ilahinya yang telah menganugerahkan.
kepada kita segala sesuatu untuk berguna, untuk hidup yang saleh dan pengenalan akan Dia. Ayat 4, sama-sama kita baca, 1, 2, 3. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita apa? Janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Dan apa? Luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Nah, jalan apa yang Petrus bilang di situ, bahwa jalan yang dimaksudkan yaitu jalannya itu tadi, Tuhan di dalam kita. Ada Roh Kudus di dalam hidup kita. Sehingga kita bisa apa? Menerima janji-janji yang berharga dan sangat besar. Olehnya kamu mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Kalau kita bicara tentang holiness kan itu sulit banget. Kekudusan, hidup kudus, hidup benar. Itu sulit. Tetapi Pak Petrus menyatakan bahwa kita akan masuk di dalam kodrat ilahi. Artinya apa yang tidak bisa dilakukan oleh manusia biasa, kita dimampukan untuk melakukan seperti yang Tuhan nyatakan. Oke, saya ada ilustrasi satu. Seandainya kita punya idola, contoh salah satu misalnya Ronaldo, ya. Kalau pemain bulu tangkis misalnya idolanya apa? Siapa? David Sanjaya, ya. Contoh ya. Kita ambil contoh Ronaldo deh ya. Ronaldo. Terserah Bapak Ibu punya idola yang masing-masing ya. Kita pengen tiru ini idola kita, Ronaldo misalnya. Kita sudah potong rambut mungkin kayak mirip Ronaldo lah ya. Terus beli sepatunya Ronaldo, merek yang dipakai sama Ronaldo misalnya. Baju sudah pakai Ronaldo. Terus jalannya mungkin sudah mirip Ronaldo lah ya, jalan. Wah, kita ikuti nih gayanya gitu ya. Terus bisa enggak kita tiru itu, kita bisa masuk dalam lapangan bola terus kita main seperti Ronaldo? Bisa? Bisa enggak ya? Bisa apa? Amsyong. Kita baru lari 15 menit mungkin lidah kita sudah. Saya pernah ikut lomba 10 kilo. Wah baru itu latihannya berhari-hari latihan. Saya pengen uji kira-kira masih kuat lah gitu ya. Lari setiap pagi, sore lari, terus saya lihat makanannya apa gitu ya. Kalau misalnya lari itu waktu ulang tahun Sembawah kalau 10 kilo. Giliran hari H, wah yakin nih beda. Gila lari begini, setengah jalan begini rasanya mau pingsan begini sama gue ya. Astaga. Ya itu salah satu contoh gitu ya. Kita pengen mirip seperti idola kita. Dan kita pengen mirip seperti siapa? Tuhan Yesus. Rambutnya kira-kira sudah ya gondrong, jenggotnya, kumis-kumisnya sudah mirip banget gitu. Tapi giliran masuk di dalam dunia nyata gitu ya. Pertama-tama mungkin pertama mengampuni. Dia omongnya mengampuni. Yes, ini mau ikut Tuhan Yesus, mengampuni. 2 kali dia dengar, dia ngomong kamu begini-begini. Mengampuni 3 kali, wah mulai dia belum tahu siapa saya. Itu kira-kira. Kadang-kadang kita begitu. Sabar ada batasnya. Ini kita nih masih manusia gitu ya. Dia gak tahu siapa saya. Saya juga gak tahu siapa saya. Gitu, bingung dirinya. Nah, ini yang dimaksud oleh Petrus, bahwa di dalam kita itu ada siapa? Ada Tuhan. Ada Roh Allah dalam hidup kita yang memampukan kita supaya kita masuk dalam kodrat ilahi. Hidup dalam kekudusan. Nah, sekarang kita masuk dalam ayat 5. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3.
Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan. Waktu Petrus tulis ini, Petrus seperti mau sampaikan kepada jemaat Tuhan yang ada waktu itu dan juga yang ada sekarang di Sumbawa. Dia bilang begini, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepadamu iman, kepada imanmu kebajikan. Iman itu adalah sesuatu yang ada dalam hidup kita, enggak kelihatan. Iman itu bukan hanya sekedar percaya. Kalau mau bilang percaya, semua orang mungkin percaya. Semua orang Kristen mungkin, kamu percaya Yesus? Percaya. Tapi di dalam perjalanan hidupnya ketika dia mengalami tantangan dalam hidupnya, masihkah dia bilang, aku percaya? Ataukah dia akan menyangkal seperti Petrus? Makanya Petrus bilang, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha menambahkan kepada imanmu kebajikan. Jadi langkah pertama betul kita punya iman percaya kepada Tuhan. Iman itu artinya sesuatu yang kita percaya dan yakini. Karena kalau hanya bisa stop sampai percaya, kita kalah dari iblis. Karena di dalam Yakobus bilang begini, iblis pun percaya bahwa dia itu Tuhan, Yesus itu Tuhan. Dan dia sampai gemetar. Coba baca di dalam Yakobus. Kenapa Yakobus kasih ilustrasi itu? Supaya kan percaya kita kan mungkin belum sampai gemetar seperti iblis. Percaya kita mungkin baru setengah-setengah. Tapi maksud dari iman itu artinya kita percaya dan kita yakini apa yang kita percayai. Lalu langkah berikutnya yang harus kita tahu bahwa dan mempercayakan diri. Kadang-kadang kita hanya percaya saja, tapi giliran mempercayakan diri kita tidak mau mempercayakan diri. Satu kali ada seorang anak, tukang akrobat. Dia tarik tali dari Niagara dari Kanada ke Amerika. Jadi sungai Niagara itu kan ada air terjunnya. Dan di situ dia tarik tali untuk menghubungkan Kanada dan Amerika. Jadi kira-kira jalannya seperti ini. Misalnya ini Kanada, di sini Amerika misalnya. Dan itu disyuting sama seluruh stasiun TV yang ada di Amerika dan Kanada. Dari Kanada dia akan jalan melewati ini air terjun. Dan kalau jatuh pasti mati. Dan waktu dia melangkah ke situ dia bilang ini, Bapak Ibu percaya saya bisa berjalan dari sini sampai ke Amerika? Semua orang yang di situ, penonton-penontonnya termasuk reporter-reporternya bilang percaya. Wah, dia semangat ya. Lalu kemudian dia jalan dari Kanada sampai terus kan di situ kan pasti ada anginnya kan dalam perjalanan dia. Wow, dia melangkah di atas tali itu dan juga semua disorting sama stasiun TV. Akhirnya sampailah di Amerika. Sampai di Amerika, semua orang tepuk tangan dan bilang, wah hebat ini. Lalu kemudian sang akrobat bilang begini, Bapak Ibu percaya kalau saya bisa kembali ke Kanada dan ada orang yang bisa naik ke atas pundak saya? Kali ini pertunjukan lebih seru karena ada beban yang harus naik ke atas pundak daripada sang akrobat ini. Semua orang di situ bilang percaya. Bapak Ibu percaya saya bisa sampai ke Kanada dengan ada beban orang di atas pundak saya? Semuanya bilang percaya. Oke, kalau percaya, Ibu mau naik ke atas pundak saya? Maaf, maaf. Suami saya tinggal tadi belum selesai masak saya pulang dulu ya, pulang. Lalu seorang bapak yang suaranya tadi paling keras, percaya. Bapak berani naik ke sepeda saya? Aduh maaf Pak, saya
belum nikah. Waduh, loh tadi kan bilang percaya. Tapi disuruh mempercayakan diri. Gak bilang percaya. Lalu kemudian tiba-tiba ada seorang anak. Saya berani Pak. Loh semua orang bilang ini anak berani mati. Mungkin dia stres. Mungkin dia baru bangun terus dia ngigau gitu. Naiklah anak itu di atas pundaknya. Lalu kemudian di jalan. Melangkah dari Amerika menuju ke Kanada. Lalu waktu melewati di tengah daripada perjalanan itu ada angin yang kencang. Semuanya mulai mereka tegang semua. Termasuk yang di Sumbawa. Semuanya tegang melihatnya. Sampai akhirnya di Kanada. Lalu yang kali ini yang menjadi idolanya siapa? Anak itu. Semua reporter bilang, kenapa kamu berani naik ke atas pundak Bapak itu? Saya berani karena dia Bapak saya. Lalu ini tepuk tangannya meriah buat anaknya. Ternyata dalam hidup kita harus seperti anak itu kan. Bukankah kita anak Tuhan? Kita harus melewati setiap proses dalam perjalanan hidup kita itu seperti anak itu. Anak itu sudah melewati latihan. Latihan untuk sampai dia berani untuk mempercayakan dirinya kepada papanya. Nah dalam pengirian kita kepada Tuhan, harusnya kita mengalami proses itu dalam hidup kita. Supaya kita berani untuk mempercayakan diri kita. Amin. Dalam proses perjalanan hidup kita mungkin kok sakit ini gak sembuh-sembuh. Tapi dalam perjalanan waktu tiba-tiba Tuhan sembuhkan gitu. Itu mengokohkan iman kita. Meyakinkan hidup kita untuk setia sampai akhir. Makanya Petrus bilang justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha. Menambahkan kepada imanmu kebajikan. Kebajikan itu kebaikan. Lakukan hal-hal yang baik. Kepada kebajikan pengetahuan. Kita gak stop sampai kebajikan buat baik, buat semua orang. Tapi kita harus betul-betul masuk kepada level di mana ada pengetahuan. Firman Tuhan bilang kamu akan mengetahui kebenaran. Ketika kita tahu kebenaran itu apa? Akan memerdekakan kita. Yesus yang bilang sendiri. Yesus itu membebaskan kita, tapi untuk memerdekakan itu keputusan kita ketika kita memasukkan kebenaran firman itu masuk dalam hidup kita. Sehingga dalam proses perjalanan hidup, percaya enggak? Ya aku mau percaya Tuhan, aku mau tetap setia. Di dalam proses antara ya dan enggak itu membuat iman kita semakin kokoh di dalam Tuhan. Dalam perjalanan hidup kita itu antara hidup dan mati kadang-kadang Tuhan izinkan itu dalam hidup kita. Supaya kita membuktikan bahwa Tuhan itu setia atau tidak dalam hidup kita. Jadi saya bilang bahwa kita dalam hidup kita harus Tuhan izinkan kadang-kadang kita mengalami hal-hal yang sulit. Bukan karena dia kejam dalam hidup. Tapi karena dia mau melatih iman kita. Supaya kita masuk ke level ini. Kebajikan, pengetahuan. Sampai akhirnya kebenaran itu memerdekakan hidup kita. Sehingga orang lain mungkin ngomong, kamu begini-begini. Enggak, saya punya perjalanan hidup enggak seperti itu. Perjalanan hidup saya itu ketika saya melangkah bersama Tuhan. Hal yang paling sulit dalam hidup saya, Tuhan pernah tolong saya. Dan hari ini, detik ini kalau saya masih ada sampai sekarang, itu karena Tuhan tolong dalam kehidupan saya. Nah itu kan harus ada dalam keyakinan. Bukan hanya sekedar tadi anak itu. Orang-orang yang nonton banyak itu. Percaya, semua bisa bilang percaya. Anak-anak muda semua bilang percaya Yesus. Tapi giliran mereka mengalami tantangan dalam hidup kita. Mereka, kayaknya sulit ini. Saya harus pakai jalan saya sendiri. Saya gak mau pakai jalannya Tuhan. Dan kepada pengetahuan penguasaan diri. Kepada penguasaan diri ketekunan. Nah, kita kalau sudah tahu kadang-kadang kita merasa lebih tahu dari Tuhan. Kita harus masuk ke dalam penguasaan diri. Penguasaan diri ini bagian yang penting juga dalam proses hidup kita.
Supaya apa? Supaya kita nggak keluar jalurnya Tuhan, relnya Tuhan itu, penguasaan diri. Lalu kemudian kepada penguasaan diri, ketekunan. Kita lakukan itu terus menerus dalam hidup kita. Kepada ketekunan, kesalehan. Nah, kesalehan ini yang disebut godliness. Ayat 7 sama-sama 2-3. Dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara. Dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Kasih kepada saudara itu philia. Lalu kasih akan semua orang itu dipakai katanya yaitu bahasanya agape. Nah, saya kasih diagram ini untuk membantu kita bahwa ternyata dalam hidup kita itu seperti ini perjalanan hidup kita. Ada proses yang Tuhan izinkan supaya kita sampai ke ini. Sampai di sini kasih agape. Amin. Tidak bisa loncat karena ini nanti kan ini tema kita kan, godliness, kesalehan. Tapi untuk sampai ke sini ini butuh proses dalam hidup kita. Iman, kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih philia, kasih kepada saudara-saudara, dan terakhir ini kasih agape. Nanti Bapak Ibu bisa merenungkan ini lebih dalam lagi bahwa dalam hidup kita itu tidak bisa lompat dari sini, ini bisa dari bawah sampai atas ini nggak bisa. Kita harus ada dalam langkah ini. Oke. Langkah yang Tuhan mau itu harusnya dari dalam keluar. Artinya inside, outside. Dari dalam keluar. Kalau orang di luar kan buat baik dulu supaya dapat imbalan. Dapat pahala kira-kira gitu ya. Kita beda, saudara. Segala sesuatu dimulai dari dalam. Baru keluar. Kita mau sampai ke sini mana ya? Bentar ya. Ini tanpa dari dalam, kebaikan kita ini hanya sementara. Pengetahuan kita ya pengetahuan umum. Semakin pintar manusia belum tentu dia akan menjadi berkat bagi orang lain. Gitu. Jadi yang saya maksud di sini bahwa inside, outside itu segala sesuatu dimulai dari dalam. Dan Tuhan bergerak itu selalu dari dalam keluar. Nah, ini proses. Saya sebut proses atau latihan. Bapak Ibu yang nge-gym. Pertama waktu nge-gym bagaimana rasanya? Garam ya, rasanya itu badannya rasanya ketarik-tarik gitu kan. Tapi apakah kita stop sampai di situ? Enggak. Atau yang main badminton. Pertama main badminton, wah pokoknya semangat ya, sudah kayak Taufik Hidayat gitu ya. Tapi giliran berhenti begitu bangun pagi, astaga ini badannya mau bergerak begini sulit begini. Itu namanya proses latihan dalam hidup kita. Nah dalam hidup kita itu ada dalam proses ini, latihan. Apa yang membedakan kita dengan orang tidak percaya? Kalau orang yang belum percaya Tuhan, pasti mulai dari luar. Outside, inside. Tapi kita beda. Inside, outside. Oke. Baca sama-sama, 1, 2, 3. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Batin itu bicara tentang jiwa kita. Jadi Paulus berdoa buat jemaatnya supaya jemaat itu menurut kekayaan kemuliaan Tuhan itu menguatkan dan meneguhkannya itu dengan rohnya di dalam batin. Di dalam batin itu bicara tentang jiwa. Jiwa itu bicara tentang pikiran, kehendak dan emosi. Jadi roh Allah yang dalam hidup kita itu membantu kita supaya jiwa, pikiran, kehendak dan emosi kita itu nyatu sama kehendak Tuhan.
Waktu kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, roh kita itu sudah waktu itu langsung diubahkan serupa dengan Kristus. Tetapi dalam perjalanan hidup kita, jiwa kita ini kan masih ada pengaruh manusia lama. Pikiran, kehendak, emosi kita itu kan masih ada pengaruh manusia lama. Makanya Paulus bilang, aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kamu menguatkan, meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Supaya jiwa kita ini selaras sama Tuhan, selaras sama kehendak Tuhan. Dalam hidup kita yang biasa menjadi tantangan itu jiwa kita. Nah, jiwa itu dipengaruhi oleh didikan atau pengaruh lingkungan sekitar kita yang berusaha menarik kita dari kehendak Tuhan. 17, 1, 2, 3. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Ayat 7 dari 1 Timotius 4 ayat 7 sampai 8. 1, 2, 3. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Jadi kenapa Tuhan mau supaya kita latihan dalam hidup kita? Ayat 8 dia jelasan gini, Paulus kepada Timotius. Latihan badani terbatas gunanya. Nge-gym, lari-lari, jogging, itu terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Sekarang kan banyak orang berpikir bahwa gak perlulah ibadah. Sekarang ibadah online aja cukup. Saudara, itu ada esensi penting yang makanya Paulus, ini sudah diingatkan sama Paulus kepada Timotius. Bahwa latihan badani itu terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu ini bicara tentang ibadah korporat. Beda antara ibadah sendiri sama ibadah bersama-sama. Nah, ketika kita tahu mengerti bahwa ibadah korporat itu adalah ibadah sama-sama ini, itu harus kita mengerti bahwa tidak bisa digantikan dengan ibadah online. Latihan beribadah itu sama seperti disiplin rohani. Latihan ibadah itu sama dengan disiplin rohani dalam hidup kita. Saya kasih contoh. Misalnya waktu kita mau bangun pagi, mau ibadah, datang ibadah. Pasti Bapak Ibu pergumulan. Ada yang bergumulan begini. Hari ini ibadah enggak ya? Aduh kayaknya kemarin capek gitu. Itu namanya latihan. Untuk kita komitmen di dalam ibadah. Nah, disiplin saya bagi dua, disiplin pribadi dan juga disiplin korporat. Disiplin pribadi itu artinya ketika kita punya persekutuan yang intim sama Tuhan, pribadi. Kenapa kita harus mengikuti pola seperti Yesus? Karena untuk menyelesaikan segala hal dalam hidup kita, kita butuh tuntunan Tuhan. Kenapa Yesus sebelum mulai pelayanannya dia selalu pagi-pagi benar dia apa? Berdoa. Saat teduh pagi. Kira-kira gitu. Jujur. Bapak Ibu pagi-pagi biasanya bangun jam berapa? Ada yang jam 7, ada yang jam 6, ada yang jam berapa? Sebelah sini? Jam 4 bangun terus tidur lagi katanya gitu. Ada yang jam 3 gitu. Tahu nggak bahwa Yesus ketika sebelum mulai pelayanannya atau pekerjaannya, pagi-pagi benar dia sudah bangun pagi. Dia membangun persekutuannya sama papanya dulu. Sehingga ketika dia alami masalah, orang mati, dia doanya sebentar saja kan. Mati bangkit. Yang buta lihat. Yang lumpuh berjalan.
Kenapa? Karena sebelum dia mulai menghadapi sebuah problem atau masalah di dalam pelayanannya, dia sudah selesaikan dulu di alam roh. Dimensinya Tuhan. Nah, di dalam doa pribadi kita kan biasanya kita mau ngomong apa ya pagi-pagi ya. Kita ngomong satu buku aja mungkin sudah berapa menit sudah selesai gitu. Tapi Yesus berjam-jam sebelum mulai pelayanan dia bangun persekutuan sama Tuhan. Dia berdoa dulu, dia bangun persekutuan dulu sama Papanya. Nah, ini yang saya latih dalam hidup saya sebelum memulai apa? Kadang-kadang kita nggak perlu ngomong, kita belajar untuk mendengar. Tuhan ngomong apa hari ini? Tuhan ngomong apa? Nah, itu latihan Bapak Ibu. Belajar untuk mendengar. Saya latih ini bukan untuk supaya merasa bahwa lebih dari orang lain, bukan. Tapi saya latih ini karena ada contoh godliness itu. Caranya Tuhan menyelesaikan masalah ini dia enggak pakai ini masalah, tapi dia mulai dengan di dalam doanya dulu, di kamarnya. Sama seperti ketika saya hadapi anak-anak yang di sekolah. Setiap anak-anak itu kan Bapak Ibu kalau mengajar anak-anak, satu anak sulit atau gampang? Hari ini coba saya kasih contoh misalnya Pak Gembala di sini saya bawa anak 15 anak lah. Pak Gembala tolong ya dari jam sekian sampai sekian tolong diajar anak-anak ini ya Pak Gembala. Sulit atau gampang Pak Gem? Gampang. Saya panggil Pak Erwin katanya untuk bantu saya katanya. Bapak Erwin gampang? Tekanan darah saya naik. Sekian banyak orang dengan berbagai macam karakter dan latar belakangnya. Ketika kita masuk dalam kelas, semua anak itu harus terselesaikan hari itu. Kira-kira itu butuh siapa? Kalau kita nggak ada di dalam hadiratnya Tuhan, darah kita bisa naiknya itu tak terkontrol kira-kira begitu ya. Lebih tinggi dari tinggi badan saya kira-kira gitu. Nah saya kasih contoh ini kira-kira gitu. Dalam hidup kita ketika kita ada dalam masalah itu. Kadang-kadang saya diam. Oh anak ini Tuhan ada problem ini Tuhan. Anak ini gini. Dan waktu saya masuk dalam kelas itu terselesaikannya cepat. Tapi ketika saya kasih contoh. Saya waktu dalam doanya itu tiba-tiba karena mungkin kita capek bangunnya kesiangan. Waktu saya hadapi anak yang satu ini harusnya bisa selesai cepat. Itu bisa berjam-jam sampai pulang gak selesai anak itu. Itu saya kasih contoh dalam hidup. Ketika saya ada dalam kelas. Persiapan saya sama seperti saya khotbah hari ini gitu. Untuk saya ngajar anak itu dalam kelas. Karena saya tahu bahwa firman Tuhan bilang kalau kamu nyesatkan satu anak ini aja. Lebih baik ikat lehermu dengan apa? Batu kilangan lempar ke dalam laut. Artinya apa yang kita ajarkan tidak boleh sembarangan dong. Demikian pun ketika kita alami masalah dalam bisnis kita. Pernah gak kita diam sama Tuhan? Bapak, I have a problem. Saya punya masalah bisnis ini. Ngomong dong Tuhan. Kadang-kadang kita butuh berdiam. Disiplin pribadi itu disiplin pribadi. Karena kita pengen begini, pengen begitu, pengen cara ini, cara itu. Kadang-kadang Tuhan pengen kita, tenang anakku, tenang. Dengar apa yang aku ngomong ini. Dengar. Kita perlu diam. Dan waktu kita berdiam itu mungkin butuh waktu berjam-jam. 1-2 jam. Tapi waktu kita ketemu itu, kita akan bersuka cita. Kenapa? Karena kita ada dalam dimensi ini, disiplin pribadi ini. Kita mendisiplin pribadi kita. Supaya apa? Waktu kita alami masalah itu kita gak selesaikannya berjam-jam, bahkan berhari-hari, berbulan-bulan. Karena yang Tuhan mau itu kan, Tuhan mau hari ini, masalah hari ini selesai hari ini. Problem hari ini selesai hari ini. Itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Cuma kan kita pengen
Aku punya cara terbaik ini Tuhan. Aku nggak mau pakai caranya Tuhan. Ya risiko Tuhan bilang ya silakan kan. Itu kehendak bebasmu. Ketemu kamu pakai itu. Oke. Waktu kita alami masalah, aduh Tuhan, menyesal aku pakai caraku. Disiplin korporat penting Bapak Ibu untuk kita ibadah seperti ini. Kenapa? Karena kita akan saling membangun satu sama lain. Kita yang mungkin datang lagi letih lesu, kita lihat, waduh, lihat Eci punya angkat tangan, haleluya, wah semangat. Kita jadi termotivasi gitu. Nah ini penting lagi. Kakak, Komsel. Kenapa perlu kakak? Karena di kakak itu kita saling membangun sharing. Kalau di ibadah begini kan enggak bisa kita bilang, Cilinda punya masalah apa hari ini? Cilinda ngomong, ini ngomong. Enggak pulang-pulang kita ibadah kan? Tapi kalau kita ada di dalam kakak, kelompok kecil. Nah ini, ada makan-makannya gitu. Coba lihat. Waktu kita makan-makan, ya kata ahli, kata para ahli. Waktu makan-makan itu biasanya otak kanan itu kita akan terbuka. Sehingga waktu kita ngobrol itu akan enak gitu, nyambung. Makanya Yesus pakai strategi makan. Makanya di dalam kakak itu penting banget. Bukan hanya sekedar kita, sebenarnya kan bukan hanya masalah makan-makan kan. Masalahnya kan kita sharing, kita ketemu dengan problem satu sama lain, terus kita belajar untuk empati. Bukan sekedar simpati. Empati itu artinya kita menolong, bukan sekedar kamu kuat ya. Ya kalau kita mampu kita bantu orang itu. Ya tolong, oke. Nah kita harus perkuat kakak ini. Karena lewat kakak ini proses pemuritan itu terjadi yang namanya proses untuk orang dewasa di dalam itu. Dewasa imannya di sini. Dia hanya bukan sekedar belajar teori, dia akan belajar praktek dalam ini. Nah Bapak Ibu, kita ini kalau kemarin ada sekitar 3 orang ya, underground yang dibaptis, beri dirinya dibaptis. Orang yang bukan Kristen, tapi mereka itu mau dimuridkan. No problem, tidak masalah. Mereka sekalipun agamanya lain, tapi mereka mau untuk dimuridkan. Nah kita nggak boleh ketinggalan dalam hidup ini. Siap untuk dipakai Tuhan? Harus rajin kakak. Komsel. Di kakak nggak boleh hanya sekedar bahas materi, tapi prakteknya, aplikasinya, termasuk makan-makannya di situ kan. Karena ketika kita makan-makan otak kanan kita terbuka. Waktu otak kanan kita terbuka kita akan timbul ide kreatif di situ. Sebab, baca sama-sama. Oke, 1, 2, 3. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan siapa? Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Kalau kita nggak pernah tolong orang, kita akan berpikir picik. Itu aja nggak bisa. Masa masalah itu aja nggak bisa lewati aja. Kalau kita nggak pernah lewati proses ada di bawah kan kita nggak bisa tolong orang yang susah gitu loh. Tapi kalau kita pernah susah terus kita bilang, lihat orang itu, oh ya aku pernah alami itu. Kita nggak berpikir picik, kita nggak pikir itu aja bisa. Karena itu saudara-saudaraku berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya kamu tidak akan pernah tersandung. Sama-sama 2, 3. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Oke. 1, 2, 3. Karena itu aku senantiasa bermaksud mengingatkan kamu akan semuanya itu, sekalipun kamu telah mengetahuinya dan telah teguh dalam kebenaran yang telah kamu terima. Petrus harus sering mengingatkan
jemaat. Sekalipun jemaatnya sudah tahu tentang hal itu. Ini kira-kira contoh. Siapa ini? Contoh orang yang mengalami proses dalam hidup dia. Nah, Daniel. Bapak Ibu kenal Daniel dari siapa? Dari Alkitab dong gitu ya. Dari Alkitab gitu. Tapi untuk kita tahu bahwa Daniel itu hebat atau punya kualitas iman yang kuat dari mana? Lewat gua singa dong. Nah perjalanannya kan tidak mudah. Yang kedua, siapa itu? Kita tahu Daud dari, kita ingat Daud, ingat Goliat. Nah dalam hidup kita itu harus lewati itu proses. Jadi jangan sampai kita bilang, dalam nama Yesus aku tengking masalah ini, aku tengking Goliat. Harus kita hadapi Goliat itu. Harus kita hadapi gua singa. Seandainya suatu saat Bapak Erwin masuk ke dalam gua singa, apa yang Bapak Erwin lakukan? Lari dia, nangis. Ini masalahnya singanya lapar lagi kan? Kita bisa ada di dalam fase masalah itu. Titik fase yang sulit. Tapi tahu nggak? Tuhan enggak tengking itu singa-singa. Tuhan enggak matikan singa-singa itu. Biar dia hidup. Masuk aja, masuk gitu. Goliat pun begitu. Ini Daud ya. Siapa lagi nih? PU ini. Petrus. Ya. Petrus mengalami proses itu. Tapi bersyukur dia nggak ikut Yudas kan, gantung diri. Dia setia sampai akhir. Siapa ini? Yesus. Yesus waktu dibaptis terima Roh Kudus masuk ke mana? Roh Kudus bawa dia ke padang gurun. Kalau kita kan, terima Roh Kudus, kayaknya diutus ke Holy Land misalnya. Wah senang kita. Ini masalahnya Yesus mengalami namanya proses itu. Proses padang gurun. Nah yang terakhir ini siapa? Oscar Jara itu ya, Oscar Jara. Masa Oscar Jara mau lebih dari ini. Ya, ini. Kan harus lewati proses itu. Kalau Oscar mau enak-enak aja kan, ya gak akan sampai dalam kedewasaan yang penuh. Dipercaya dalam hal yang lebih. Kalau kita gak setia dalam hal yang kecil, sulit kita. Tuhan Yesus memberkati. Terakhir. Tadi saya kasih ilustrasi tentang Ronaldo. Ini ceritanya ada satu, ini mau perayaan Paskah, Jumat Agung. Mau diadakanlah drama. Ada jadi Tuhan Yesus, ada yang menjadi tentara Romawi. Biasanya itu kan cari yang mirip-mirip sama Tuhan Yesus. Nah dicarilah yang jadi Tuhan Yesus ini adalah saya orang preman. Rambutnya kan paling gondrong. Disuruh peliharalah kumis jenggotnya premannya. Karena lebih mirip sama Tuhan Yesus. Lalu kemudian dipilihlah cari tentara Romawi. Kalau tentara Romawi kan gampang. Carilah preman juga ini dari kampung sebelah. Rambutnya juga sama panjang. Lebih ganas gitu kan. Nah singkat cerita ini kan masa penganiayaan Tuhan Yesus kan. Wah. Lalu kemudian ditangkaplah Tuhan Yesus. Ini kan disiksa dalam perjalanan. Dicambuk cetas. Ingat bahwa yang jadi Tuhan Yesus siapa tadi? Preman yang ini. Tapi dia dikasih peran Tuhan Yesus. Wah dia
dipukul. Dia lihat yang pukul dia ini siapa yang pukul dia. Giliran disalibkan dia nih, disalibkan, cetek. Kan tidak bisa kemana-mana kan, sudah disalib nih. Lalu yang tentara Romawi ini kan dia lupa skrip. Lalu dia bilang mau buat apa lagi supaya lebih seru kan. Dia buang ludah lah sama yang Tuhan Yesus ini. Wah, lalu kemudian Tuhan Yesus dari tadi dia pukul. Dia lihat dari bawah, dia marah kan dari tadi dipukul, dia balas. Yang nonton bilang ini ada di skrip mana nih, ada di kitab mana kan, Tuhan Yesus balas. Lalu kemudian yang ini tentara Romawi semakin balas, dia pukul lagi, dia pukul Tuhan Yesusnya di atas ini salib. Wah, tambah marah, langsung dia bilang, ya Bapa, Tuhan Yesus, ampunilah kesalahannya karena dia tahu apa yang dia perbuat. Kata doanya Tuhan Yesus. Lalu kemudian dia bilang, ke dalam tanganmu aku serahkan nyawanya. Tapi tunggu pembalasanku, kata daripada Tuhan Yesus itu. Tidak bisa kita ikut. Apa maksud daripada cerita ini? Kalau kita hanya ikut cara atau gayanya Tuhan Yesus, tidak bisa kita hidup seperti itu. Hidup dalam godliness. Kecuali Roh Allah dalam hidup kita. Yesus yang pernah menang itu tinggal dalam hidup kita. Amin. Kalau Yesus yang pernah menang, pernah disalib, dia bilang, Bapa ampuni kesalahan mereka. Itu ada dalam hidup kita. Kita dimampukan supaya kita bisa hidup serupa dengan Kristus. Mari kita berdoa, kita bersyukur buat pagi hari ini. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Buat firman Tuhan yang telah Engkau nyatakan dalam hidup kami. Ini hati kami, ini hidup kami. Bahwa hidup kami semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap penebusan yang telah Kau buat Tuhan. Penebusan yang bawa kami untuk kami memiliki sebuah kodrat ilahi itu Tuhan. Sehingga lewat setiap kodrat ilahi ini kami terbangun dengan sebuah pengenakan Tuhan. Dan kami bersyukur untuk penebusan-Mu Tuhan atas Indonesia Tuhan. Atas Pulau Sumbawa dan atas gereja ini telah ditebus Tuhan. Sehingga kami benar-benar akan mengalami hal-hal yang dahsyat dan hal yang ajaib Tuhan. Karena itu kami tahu Tuhan bahwa penebusan bahwa membersihkan kami dari segala kenajisan setiap dosa dan membersihkan dari setiap imajinasi kami. Kehidupan kami tidak dipengaruhi oleh masa lalu, kehidupan kami tidak dipengaruhi apa yang sedang dunia kerjakan Tuhan, tapi kehidupan kami dipengaruhi oleh setiap prinsip firman. Dan biarlah prinsip firman ini terbangun kuat Tuhan sampai masuk ke alam bawah sadar kami Tuhan. Sehingga benar-benar hidup kami bermanifestasi dari prinsip firman, bukan dari apa yang sedang terjadi dalam dunia. Kami tahu Tuhan bahwa benar-benar Tuhan hidup kami ini akan terjamin oleh karena prinsip firman ini. Janji Tuhan itu ya dan pasti Tuhan. Dan karena itu kami nyatakan Tuhan, apapun yang pernah terjadi atas kehidupan kami dan saat ini mungkin kami sedang mengalami hal-hal yang dimana sebuah kondisi yang gak nyaman. Tapi kami tahu kuasa kebangkitan itu bekerja dalam hidup kami. Karena kuasa kebangkitan bekerja dalam hidup kami, maka kami tahu bahwa setiap permasalahan ini akan selesai dan kami akan alami kemenangan. Kami tahu firman Tuhan yang berkata bahwa kami lebih dari orang yang menang. Maka itu akan terjadi bagi kehidupan kami Tuhan. Kehidupan kami menjadi sebuah kehidupan yang baru Tuhan. Kehidupan kami tercetak dari sebuah kehidupan ilahi. Karena kami tahu dan kami kenal siapa Tuhan yang kami sembah Tuhan. Dan ini yang terjadi Tuhan. Sakit penyakit, keuangan, kegelisahan, kekhawatiran, jiwa yang tertekan. Tapi kami tahu kami pasti menang Tuhan. Karena Alkitab berkata Tuhan bahwa segala perkara dapat kami tanggung dalam Kristus yang telah memberikan kekuatan kepada kami. Artinya kalau segala perkara keuangan, perkara tekanan batin dan perkara sakit penyakit itu Tuhan akan benar-benar terselesaikan Tuhan.
Oleh karena Kristus yang telah memberikan kekuatan pada kami bersyukur untuk semuanya itu Tuhan. Dan kami tahu Tuhan bahwa gereja ini telah Tuhan pilih Tuhan untuk benar-benar memanifestasikan untuk nama Tuhan dimuliakan. Karena itu kami berdoa, kami bersatu hati Tuhan. Kami tahu Tuhan ini, kami menyatakan bahwa benar-benar izin dari perizinan gereja ini akan keluar Tuhan. Semuanya akan benar-benar berjalan dengan lancar Tuhan. Dan keuangannya Tuhan sediakan. Karena lewat gereja ini nama Tuhan akan dimuliakan, diharukan. Bukan untuk sebuah peninggian atas nama gereja ini. Tapi karena Tuhan yang telah memilih nama dari gereja ini untuk memuliakan nama Tuhan. Kami bersepakat, kami mau jaga pikiran kami, mau jaga hati kami selaras dengan kebenaran firman. Kami tidak mau terpengaruh dengan suara yang lain. Tapi kami hanya dipengaruhi oleh suara Tuhan. Suara Tuhan yang membawa kemenangan, suara Tuhan yang membawa pemulihan. Suara Tuhan yang membawa hal-hal yang dahsyat dan ajaib bagi hidup kami. Sehingga lewat hidup kami nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih dan kami bersyukur untuk itu semua Tuhan. Satukan hati kami Tuhan. Satukan hati kami. Dan kami juga minta di dalam nama Yesus Tuhan. Untuk benar-benar Tuhan memenuhi, mencukupi segala apapun yang memang menjadi porsi dan bagian kami. Damai sejahtera ilahi, sukacita ilahi tinggal permanen dalam hidup kami. Dan segala sesuatu yang bukan tidak pada tempatnya. Sakit penyakit. Setiap hal-hal yang dosa yang telah ada dalam kami tersingkir dalam nama Yesus. Dan karena itu dengan hati yang mengasihi Tuhan, kami mau menabur persembahan umum, persembahan diakonia dan juga anniversary gereja. Di dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Kerajaan kembali lagi di Rock News minggu ini. Ibadah Raya Minggu 17 Agustus 2025 akan dilaksanakan di Aula Quick Chicken Zubento. Ibadah akan dimulai jam 8 pagi. Kita akan diberkati melalui hambanya Pendeta Abraham Anselmusang. Semua berdoa dilaksanakan setiap hari Rabu jam 6 sore di tempat Ibu Linda, Jalan Kerangka Wajah. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk ikut bergabung bersama ke dalam keluarga Kerajaan Allah. Mengenai waktu dan tempat, silahkan menghubungi GKK yang tertera. Bagi yang belum bergabung, mari ikut bergabung. Kita akan mendapat kesatuan hati, tumbuh bersama dan menangkan jiwa. Doa puasa dilaksanakan setiap hari Sabtu, jam 5:30 pagi di tempat Ibu Linda, Jalan Kerangka Baja. Ibadah Roki dilaksanakan setiap hari Minggu, jam 11 WITA di Aula Tunas Daud. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang ingin memberikan persembahan melalui transfer, bisa langsung melakukan transfer dengan men-scan kris berikut ini. Demikian Rock News untuk minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus. Ada sedikit pengumuman tambahan dari Panitia Anniversary
Silakan multimedia. Ya, pemasukan sampai hari ini pertanggal 10 Agustus. Ya, yang dibutuhkan dana untuk ulang tahun gereja kita sebesar Rp55.250.000 dan sampai hari ini yang sudah masuk dana sebesar Rp15.982.000. Jadi masih ada kekurangan Rp39.268. Buat Bapak Ibu, besar apa kecil ya? Kecil, Tuhan kita besar. Amin. Jadi untuk itu panitia masih tetap melaksanakan penggalangan dana dan hari ini masih ada juga di bawah bazar yang sudah dipesan dan yang belum dipesan. Buat Bapak Ibu yang belum memesan atau open PO dalam Jumat terakhir bisa diambil nanti di bawah dan sekalian berhubungan dengan bendahara. Silakan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oh iya, saya kasih pengumuman tambahan sedikit. Besok kami tim perizinan dan gembala dipanggil ke kantor Bupati untuk masalah perizinan. Jadi IMB bukan masalah sebenarnya, perizinan. Jadi ini pertama kali kami dipanggil khusus di kantor Bupati. Jadi saya minta untuk kita berdoa, kita doakan supaya besok itu yang terbaik Tuhan berikan buat kita. Tidak ada salahnya tiba-tiba Tuhan kasih izin IMB keluar kan. Jadi sebagai gembala saya minta dukungan dari jemaat sekalian, berdoalah supaya yang terbaik yang diberikan untuk kita. Silakan. Mari saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita. Kita bersyukur biar sepanjang minggu ini penyertaan Tuhan senantiasa bersama dengan kita. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Kekasih-kekasih Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat daripada Bapa, Putra, dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus sudah dicurahkannya di dalam kehidupan kita. Kuasa ilahinya sudah Tuhan berikan. Sehingga untuk menjadi kudus bukan sesuatu yang mustahil di dalam kehidupan kita. Bagian kita adalah kita menambahkan, mengusahakan berjalan di dalam kekudusan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Jalanlah dalam kekudusan sehingga kekudusanmu menjadi kesaksian daripada kehidupan ilahi di dalam kehidupanmu. Sehingga hidupmu menjadi berkat di rumah tangga, di keluarga, di masyarakat, di pekerjaan, dimanapun engkau berada. Kasih dan kehadiran Tuhan nyata melalui hidupmu. Terimalah semuanya itu dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi Bapak Ibu Saudara yang percaya menerimanya, katakan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Shalom.